برؤيته سابقا ولاحقا أن الله يتغشاه بالرحمة والمغفرة، وأن الله يحيي مع لا إله إلا الله ويميتون عليها ويحققن بحقائقها، وعلى أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة. ونستغفر جميع مشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، على هذه النية وكل نية من نيات صالحة جامعة لخيرات الدنيا ونعيم الآخرة، وعلى ما نواه السلف الصالح من نيات صالحة أن الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وعلومنا في علومهم وأخلاقنا في أخلاقهم ومقاصدنا في مقاصدهم ومطالبنا في مطالبهم. اللهم كما طلبوا طلبنا وكما قصدوا قصدنا، على هذه النية وكل نية من نيات صالحة، وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم، صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، معاشirul hadirin, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa bermujalasah, bermuajalah di dalam rangka menghidupkan waktu yang sangat-sangat istimewa, waktu yang dikenal di kalangan para salaf-salaf kita dengan istilah bainal isya'ain, memakmurkan antara maghrib dan isya. Kita niat iktikaf, kita niat menunggu datangnya waktu sholat isya, kita niat hadir majelis ta'lim, kita niat silaturahim, kita niat berkumpul dengan hamba-hamba Allah yang soleh, kita niat melihat wajah-wajah orang-orang yang soleh, dan niat yang diniatkan oleh para salaf-salaf kita yang sangat banyak dan luar biasa. Allahumma yudkhilu niyatina fi niyatihim. Mudah-mudahan Allah memasukkan niat-niat kita kepada niatnya para ulama salaf-salaf kita semuanya. Sebagaimana mereka memohon kepada Allah, maka permohonan itu kita mohon pula kepada Allah.
sebagaimana mereka maksudkan di dalam setiap majlis. Allahumma kama qasadu qasadna, sebagaimana mereka maksudkan, kita juga minta supaya dimasukkan maksud kita seperti maksud mereka. Wa ma talabu talabna, dan apa yang mereka minta maka kita juga minta sesuai dengan permintaan mereka orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada pengajian akhir pengajian kitab dakwah utama ini, kita telah membaca beberapa di antara pendapat para ulama. Akhir yang kita baca adalah bagaimana para ulama-ulama dahulu itu membawa hadis, innallaha yab'atsu li hadhihi al-ummah man yujaddidu laha dinaha ala ra'si kulli mi'ati sana. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutus terhadap umat ini seseorang yang akan memperbaharui agamanya di setiap 100 tahun. Ini yang kita ngaji kemarin. Qala al-ulama fa kana ala ra'sil mi'atil ula al-khalifatus salih Umar ibn Abdul Aziz. Para ulama mengatakan 100 tahun pertama yang diutus adalah al-khalifatus salih Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ala ra'sil mi'atis saniyah, 100 tahun berikutnya atau abad kedua adalah Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Persis dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Alimu Quraisy yamla'u tibaqal ardi ilman. Seorang alim dari kalangan bangsa Quraisy yang ilmunya adalah meliputi seluruh penjuru dunia. Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW ini adalah Imam Syafi'i, karena di antara 4 ulama madhab yang dari keturunan Quraisy itu hanya Imam Syafi'i. Pantas Imam Syafi'i mendapatkan gelar Mujaddid Qarnis Tsani, seorang mujaddid abad kedua. Bayangkan, Imam Syafi'i adalah punya gelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i tidurnya mengeluarkan 70 ilmu dari satu hadis. Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan beliau khatam Quran siang 1 kali, malam 1 kali. Maka ketika Imam Syafi'i mendapatkan gelar Mujaddid Qarnis Tsani, seorang mujaddid dari abad kedua, sangat pantas. Berikutnya wa 'ala ra'sil mi'atis salisa al-Imam Ibnu Surayd Asy-Syafi'i Abu Syekh Abdul Hasan Al-Asy'ari. Ini pengajian yang lalu ya, untuk penyegaran saja supaya otak kita fresh ya. Ibarat HP tidak low. Tidak low itu apa? Berebut ya. Apa ketiga, saking beratnya menjadi seorang mujaddid ya. Kalau Imam Syafi'i sepakat, Al-Khalifatus Shalih Umar bin Abdul Aziz sepakat. Sekarang abad ketiga masih diperselisihkan. Yang pertama
Berpendapat sebagai mujaddid waktu itu abad ketiga adalah Imam Suraid Asy-Syafi'i. Berselisih. Sebagai ulama mengatakan bahwa pendapat yang mengatakan abad ketiga mujaddid itu adalah Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebagai pencetus paham Al-Asy'ariyah di dalam ilmu tauhid. Dan bayangkan Imam Suraid lawannya Abul Hasan Al-Asy'ari, dua orang ulama yang sama-sama kaliber dunia. Pun sekarang abad yang keempat, tahun 400, ada yang mengatakan Imam Abu Bakar Al-Baqillani Al-Maliki, ada yang mengatakan bahwa mujaddidnya adalah Abu Hamid Al-Istirayaini Asy-Syafi'i. Masih diperselisihkan, dan dua-duanya ulama kaliber dunia. Sudah sekarang abad kelima adalah Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali yang marah kitab Ihya, marah kitab Minhajul Abidin, buat yang karangan Imam Al-Ghazali. Ada juga karangan Imam Ghazali itu judulnya adalah Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad. Jadi nasihat-nasihat ini tasawuf tingkat tinggi ya. Dan masih banyak lagi karangan-karangan Imam Al-Ghazali, baik dari fikih, tauhid, tasawuf dan sebagainya. Abad kelima. Abad keenam, wa waqa al-khilaf al-mujaddid ala ra'si mi'ati sadisah wa sabi'ah wa thaminah wa tasi'ah wal 'ashirah. Ulama berbeda pendapat karena beratnya, karena hebatnya, tingginya dari persyaratan menjadi seorang mujaddid. Maka untuk abad ke-6, 7, 8, 9, 10 masih diperselisihkan saking beratnya ya. Ini yang ditulis oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Jadi sejak abad yang ketiga saja itu ulama sudah berselisih pendapat siapa yang pantas menjadi seorang mujaddid. Saking beratnya syaratnya. Ini berapa? Abad ketiga ya. Ini sudah berat ini. Abad ketiga, keempat berbeda pendapat, kelima sepakat Imam Ghazali dengan karangan kitabnya yang luar biasa, tasawufnya yang luar biasa ya. Bahkan Imam Ghazali sendiri ini sebagai kebanggaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika pernah suatu hari Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf rahimahullah wa radhiya anhu wa ardhah itu menceritakan bahwa di antara umat Nabi Muhammad SAW itu ada di antara mereka yang pangkatnya, kedudukannya, makomnya seperti nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Musa tak terima, Nabi Musa tak terima. Mana mungkin? Jawab, panggil satu saja, buktikan. Didatangkanlah Imam Ghazali bertemu dengan Nabi Musa. Imam Ghazali ditanya, Mas Muka, siapa namamu? Imam Ghazali menjawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa ketawa ya. Ini kan kita yang dikatakan sebagai ulamanya umat Nabi Muhammad yang katanya sama dengan Nabi-Nabi Bani Israel. Oh kita pun jenenge tak wis gak masuk akal. Ya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kamu ini terlalu panjang. Mestinya jawab Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, jangan terlalu panjang. Ya,
Sama Imam Ghazali dijawab, wahai Nabi Musa, lebih tidak sopan lagi ketika engkau ditanya oleh Allah, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kanan wahai Nabi Musa? Apa yang engkau jawabkan? Padahal Allah yang tanya, engkau jawab, hadhihi asoya, ini adalah tongkatku, atau wakalunya yang buat dan saya buat untuk berjalan. Ya, ini tongkat. Wa urushu biha ala ghanami, dan yang saya buat untuk giring-giring kambing-kambing saya. Wa liya fiha ma'alim ukhra, dan dengan tongkat ini saya punya keperluan yang sangat banyak, hajat-hajat yang saya selesaikan dengan tongkat ini. Kenapa kamu ditanya oleh Gusti Allah berdiri-diri? Ya, mestinya kamu ditanya, ini tongkatku. Gusti Allah sudah paham, kenapa harus rinci? Ya, ini tongkatku yang saya buat untuk saya pegangan kalau jalan, saya buat untuk giring kambing, saya manfaatkan untuk urusan-urusan yang lain. Itu adalah yang tanya Gusti Allah. Lebih tidak sopan lagi. Makanya saya jawab Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali adalah untuk ngajari kamu. Ya, benar ini. Ya, ulama ini Nabi Muhammad ini hebat-hebat, seperti nabi-nabi Bani Israel. Perhatikan Imam Ghazali. Yang lainnya ulama berbeda pendapat. Sejak dari abad yang ketiga, bayangkan mujaddid, ukuran mujaddid seperti Imam Syafi'i, ukuran mujaddid seperti Imam Ghazali, ukuran mujaddid siang khatam Quran, malam khatam Quran, ukuran mujaddid Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal, ngarang banyak kitab Al-Um dan seterusnya. Ya, zaman tambah melorot sampai saat ini menjadi zaman fitnah. Mari kita sambut mujaddid kita. Terus ya, mari kita sambut mujaddid kita. Mujaddid itu banyak gampang di tahun ini. Ya, zaman fitnah. Mari kita sambut mujaddid kita. Ya, ini mujaddid apa mufassir ini? Kalau mujaddid itu ya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, ya. Bukan mujaddid malah merusak sesuatu yang sudah baku. Nyambung apa enggak sampai? Ya, sampai enggak nyambung, tambahin volume ini. Artinya perlu disebut namanya nanti. Dan ini tidak dikatakan ghibah, lagi badani fasikin, tidak dikatakan ghibah untuk orang-orang fasik. Orang fasik tidak dikatakan ghibah. Ya, dan tidak ghibah kalau fasik. Ya. Lalu ada dalam Al-Quran contohnya, itu nyebut ya tabbat yada abi lahabin wa tab. Ya kan, sebut gak namanya? Disebutkan namanya karena musuhi aja Nabi. Ya, coba. Lagi batali fasikin, tidak dikatakan ghibah bagi orang-orang fasik. Makanya walaupun tidak disebut, sudah viral. Selama panjenengan pegang HP, insya Allah pernah buka. Mari kita sambut mujaddid kita yang sekarang ini, masya Allah. Disebut mujaddid, ya, disebut mujaddid. Padahal Islam cuma merusak gono, merusak ini, fitnah sana, fitnah sini, fitnah sebelah sana. Gak laku di sana dibawa ke utara, gak laku di utara dibawa ke selatan, gak laku di selatan dibawa nang David. Iya kan? Viral kan? Ya salah ini kok di viral no? Ya. Dan alhamdulillah gak ngefek sama sekali. Ya, gak ngefek. Orang kalau niatnya tidak baik, sama sekali tidak ngefek. Ya, contoh gembar-gembor bawa hadis tentang maulid, bid'ah, dolalah. Loh, malah banyak majelis maulid.
salah ngomong berkati kunjungan. Ya, kunjungan. Saya dikirimi apa namanya itu video sedikit kecil ya, sekilas. Ya. Habis itu di Madura ada bikin acara maulid berkati kresek apa. Habis itu duduk di atas kursi, begitu pulang kursinya suruh bawa pulang sekalian dari berkat. Ya, saya kirimkan sama Habib Abdullah. Ya, terus kata beliau enak, gak usah ringkes-ringkes kata beliau. Subhanallah, orang mana di Madura, ya diharam-haramkan maulid, malah bikin maulid besar-besaran. Habis itu bikin acara maulidnya berkati kipas angin, segede dulu. Jadi kalau anak kecil yang mandi ini bapaknya tidak bisa pulang karena dakwah ngangkat. Ya, masya Allah. Ono mana sing satu korek, hasil macam-macam kena wong Madura. Ya, subhanallah. Ya, nggak ngefek sama sekali. Ya kan? Hall di tempatnya Ustaz Soleh luar biasa, hall di tempatnya Habib Alwi luar biasa, apalagi hall di tempat di Solo tambah luar biasa lagi. Semuanya luar biasa, tidak ngefek sama sekali. Masya Allah. Ini kalau orang niatnya lillahi ta'ala dan karena nafsu. Orang mengatakan mujaddid tahun ini, abad ini itu adalah nafsu. Kalau yang dikatakan mujaddid abad kemarin, ada sebagian ulama mengatakan Abuya Muhammad Alawi Al-Maliki mujaddid pantas. Ya, ayo boleh orang cacati. Ganteng nih, wis ganteng. Ilmu punya, karangan kitab juga banyak, dibagi-bagi gratis. Apa nih sekarang? Tidak ada, masya Allah. Ini kan yang ada begitu itu. Makanya alhamdulillah tidak ngefek sama sekali. Ya, anggap aja kehidupan hidup itu kan sudah biasa itu. Ya, mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya. Tapi ya lucu. Munculnya kok di malam. Ya, munculnya kok di malam. Tapi yang tahu keberadaan malam itu adalah Arema. Ya, termasuk saya ini Arema, cuman Simawaras. Ya, tapi kalau luar malam nggak ngerti kan? Sebelumnya malam itu nggak ngerti sampai mengatakan bahwa wis gak usah maca sholawat model Yaman itu gak usah, model Panjen ya. Karena model Panjen, wajah di Blitar kan gitu kan, wajah di ini. Ya, ini semuanya fitnah. Ya, al fitnatul hadimatun, la'anallah man ayqadhaha. Fitnah itu tidur, maka Allah berlaknat siapapun yang membangunkan fitnah yang sedang tidur. Ya, fitnah yang sedang tidur. Ya. Tadi pagi ada seorang santri, dia khutbah di satu masjid. Ya, khutbah di satu masjid, kemudian dia terangkan tentang hadis taraktu fikum amrayni lan tadhillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa itratu ahli baiti. Begitu turun itu ada seorang, bukan takmirnya, tapi mungkin pengurus masjid atau jamaah, satu tok protes, jangan dibawa-bawa hadis itu, katanya itu hadis maudhu. Saya bilang saya punya hadis maudhu karena nggak tahu ngaji hadis. Istilahnya maudhu itu hadis palsu, katanya. Hadis palsu apa? Justru hadis yang ini lebih kuat di dalam sanadnya daripada kitab Allah wa sunnati. Karena yang wa itratu ahli baiti itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iku kan ngaji hadis. Terus enake kula mundur ngomong dadi khotib dan masjid iku. Lho, kon kok cengeng. Iya, baru diprotes menurut wis mengundurkan diri, belum ditembak pun. Baru diprotes itu tak sudah mengundurkan diri. Lanjut, ya, lanjutkan. Paling cuma satu orang, biasa.
ridho nas ghayatun la tuddo. Kata Imam Syafi'i, ridhonya manusia itu sampai kapanpun engkau tidak bisa mendapatkannya. Ya, fa'alaika biman yuslihuka fi umuri dinika. Maka hendaklah engkau mencari orang-orang yang akan membenarkanmu, mengarahkanmu, membimbingkanmu di dalam urusan agama. Fa innaka in talabta ridahu lan tanala ridahu abada. Karena kalau engkau itu mencari ridhonya manusia, sampai kapanpun engkau tidak bisa mendapatkannya. Saya kasih tahu saat itu. Masih tahu kan? Iya, yang lain tidak jalan. Ya. Jangan cari ridhonya manusia, carilah ridhonya Allah. Ya, cari ridhonya Allah. Kau bawa hadis itu sudah benar, pas. Dan itu hadisnya di dalam sisi sanad lebih sahih daripada hadis kitabullah wa sunnati. Itu lebih sahih yang wa itratu ahli baiti. Sudah, jalan terus. Karena ridhonya manusia tidak akan kau dapatkan. Langi dan boleh ngaji. Nomor begini, ada seorang bapak berjalan dengan anaknya membawa kuda. Bapaknya naik kuda, anaknya sih nuntun. Lewat di kampung, orang kampung mengatakan, gak kasihan, anaknya kok disuruh nuntun, bapaknya yang naik. Ganti bapaknya yang naik, anaknya yang nuntun. Bapak anaknya yang nuntun, bapak anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun. Gantian lewat di kampung, ya kata orang kampung gak ada akhlak. Mosok anak izin naik, bapaknya yang nuntun. Ya, dia dan dia dengar. Akhirnya turun semuanya. Ya, udahnya dituntun. Kata orang kampung, goblok, gue jalan jadi tumpangi. Ya, akhirnya sumpah. Ya sudah, ditumpangi 2 orang, bapak sama anak bodoh-bodoh naik lewat di kampung. Orang kampung ngomel lagi, gak kasihan, kuda cuma 1 ditumpangi 2 orang. Ya, akhirnya krono sumpah, kudanya dipikul. Ya, ini loh, kalau kita cari ridhonya manusia, ya carilah ridhonya Gusti Allah dan ridhonya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semuanya, dan Rasulullah SAW pun juga ridho kepada kita semuanya. Lebih-lebih di zaman fitnah. Ini zaman fitnah, zaman fitnah luar biasa. Ya, saya diundang acara walimah. Sohibul bednya seorang kiai. Kiai itu mengatakan, Ustaz, sampean yang khutbah nikah. Ya, saya punya khutbah nikah. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matih, al-ma'budi bi qudrati, al-marhumi min 'adabihi wa satwati, al-muta'i bi sultani, an-nafi amruhu fi sama'ihi wa ardi. Sampai selesai. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Kiai di belakang saya bisik-bisik, bodoh kiai ini. Ya, dan kuping saya waktu itu masih tajamnya luar biasa. Ya, dia bilang, "Wong kita najowo, khutbah bahasa Arab." Ya, mungkin kalau saya pakai khutbah bahasa Jawa atau bahasa Indonesia, mungkin ya dibunuh. Ya, ya dibunuh. Khutbah nikah kok orang bahasa Arab. Ya kan? Mungkin saya dibunuh juga. Khutbah nikah kalau ada bahasa Arab, Kanjeng Nabi khutbah nikahnya bahasa Arab. Ya, apa mana saya pakai bahasa Madura? Mungkin ini Jawa, kadang ini Pamekasan, kok khutbahnya bahasa Madura? Bukan begitu ya? Ada, ya. Hidupnya manusia sampai kapanpun tidak akan bisa kita dapatkan. Ya, nah ini zaman fitnah. Kita ngaji kitab ini, Da'watul Tamah. Bagaimana Al-Habibul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau memberikan perincian itu pun di awal-awal saja. Mujaddid. Setelah itu mujaddid yang keempat, perselisihan pendapat ulama.
dari yang hebat, dari yang terhebat di tengah-tengah yang hebat. Ya, itu di abad ketiga, abad keempat, apalagi abad-abad berikutnya. Ya, muncul sekarang Imam Mujaddid kita. Cuman gara-gara iso ya, dan belum bener dan banyak tak bener. Cuman gara-gara iso ngarani bahwa Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaidillah. Menurut tak usah ada Mujaddid. Ya, subhanallah, ini zaman fitnah. Tidak usah ikut-ikut si macam-macam. Kiai Hamid itu pernah mengatakan, "Ojo melok kiai si model-model, gue berai model-model." Ya, artinya kita malah tidak karu-karuan. Zaman fitnah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Kita lanjut pada kitab Da'watul Tammah di halaman 29. Ya. Di sini dikatakan sahabat Handalah wa fi hadits Handalah radhiyallahu anhu hina qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Handalah suatu hari menghadap kepada Kanjeng Nabi sambil mengatakan, "Nafaqo Handalah ya Rasulullah." Kanjeng Nabi, Handalah sekarang sudah menjadi orang munafik Rasulullah. Kaget Rasulullah. Bagaimana mungkin kau menjadi orang munafik wahai Handalah? Padahal munafik itu dikatakan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu adalah tempatnya di paling bagian bawah. Jadi Handalah kalau mengatakan nafaqah Handalah ya Rasulullah, Handalah menjadi orang munafik wahai Nabi. Kenapa? Ya Rasulullah, nakunu indaka fatudakiruna bil jannati wan nar. Ketika aku duduk di hadapanmu, kemudian engkau terangkan tentang surga dan engkau terangkan tentang neraka, hatta ka'anna naroha ra'ya 'aini ma yunabbihu 'ala dhalik, ma yunabbahu 'ala dhalik. Sehingga seakan-akan ketika engkau ceritakan surga di depan saya ya Rasulullah. Kalau engkau ceritakan neraka seakan-akan di depan saya ya Rasulullah. Ya, ini satu bagaimana kehebatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu turun-temurun. Ya, turun-temurun. Saya pernah dengar cerita dari guru saya Ustaz Abdullah waktu itu, Habib Salim bin Jindan. Ya, itu beliau kalau cerita swargo itu seakan-akan orang yang diceritakan itu kelihatan swargo. Kalau cerita neraka itu orang-orang dia sudah seakan-akan ada kelihatan neraka di depannya. Itu saking ikhlasnya dan dari kemampuan beliau di dalam menceritakan akan surga dan neraka. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Pernah beliau khutbah di gereja Palu, Sulawesi. Yang cerita di Ustaz Abdullah waktu itu. Habib Salim minta izin kepada pendeta yang punya gereja itu, ya imamnya gereja itu. Pak pendeta, boleh saya pidato tentang keagungan Nabi Isa menurut Al-Quran, menurut umat orang Islam. Oh, silakan Pak. Ya, silakan Pak. Pidato beliau sampai 2 jam tentang Nabi Isa. Selesai pidato, sak gereja masuk Islam. Masya Allah, sak gereja masuk Islam. Ini saking hebatnya. Saya pernah ziarah ke rumah seorang kiai di Jombang. Saya ditanya, dari mana? Dari Malang kiai. Malang mana? Malang Kasim. Saya nggak ngaku kalau Lubuk Laka. Kalau Lubuk Laka kan nggak kenal ya. Kalau Kasim, oh iya, saya pernah ke Kasim. Dalam 1 tahun itu 3 kali. Ada apa ya? Ke gereja Kristen Jawi Wetan. Oh iya, di Kasim itu. Tonggo itu. Ya, Tonggo gereja Kristen Jawi Wetan. Oh iya, Tonggo itu. Saya 3 kali isi nasihat di sana. Oh iya, di antara kiai yang bisa masuk di situ itu ada 4. Saya, Kiai Fulan, ya, Master King.
Ya, nanti disebut tahu mati kabeh. Kayaknya tadi, iya. Berapa kali? 3 kali dalam 1 tahun. Masya Allah, hebat kiai. Mungkin saat ini kiai sekarang buatan sangat betul. Saya langsung bilang, kiai dulu itu ada seorang ulama besar namanya Habib Salim bin Jindan. Guru saya yang ngawal beliau ketika ke Palu masuk gereja, pidato 2 jam, sak gereja masuk Islam. Sampai 3 kali dalam setahun, berapa yang masuk Islam kiai? Akhirnya dia tekan-tekan, mungkin mikir, iya ya, tidak ada manfaatnya saya masuk, malah bikin fitnah saja, ya kan? Bikin fitnah saja. Iya, ada yang masuk Islam. Tidak jawab. Akhirnya dia tanya, panjenengan Pak Kiai kesini ada perlu apa? Oh, tidak, silaturahim saja. Sebetulnya ada yang mau saya diskusikan masalah madrasah aliyah program khusus di pondoknya sudah mendahului, tapi berhubung cerita menurutnya juga kasih terus. Ya, asal tak hubungan Nabi yang ini. Ulang saya akhirnya. Ya, coba kita lihat. Ya, orang-orang dulu ketika bercerita tentang surga neraka, sekarang di depan. Bahkan Habib Umar pernah cerita ketika muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu wa ardhah itu pidato tausiah, anggaplah pengajian akbar ya. Jadi mau itu yang pertama akan disampaikan oleh Syekh bulan ya, muridnya Syekh Abdul Qadir. Tampillah dia mau itu. Begitu mau itu diterangkan. Qala Allah, qala Rasulullah, qala Allah, qala Rasulullah. Jamaah yang mendengarkan ya cuma tertegun. Ya. Begitu pamfilo yang kedua disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir cuma cerita seorang petani kehilangan kambing. Ya, itu sak majelis nangis kabeh. Sak majelis bosan itu semuanya nangis gara-gara cerita ini Pak tani kehilangan wedhus. Ya, itu judulnya tapi ya. Tapi kemudian yang dikirim itu orang-orang ini dikirim tentang hati. Jadi ini hatinya. Jadi hatinya itu diubah, ya, dibersihkan, dihantam hatinya sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Al-kalamu idza kana minal qalb wasala ilal qalb. Jadi pembicaraan, pidato, tausiah apabila dari hati akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau pembicaraan itu cuma di lisan, la yujawizul adzan, tidak akan sampai di telinga tok, cuma tidak sampai ke hati, cuma di telinga tok. Jadi diceritani Pak tani kehilangan wedhus, sama jenis nangis semuanya. Ya, nangis bukuan kalau nangis. Kenapa? Karena yang dipukul itu adalah urusan hati. Ya, yang dipukul itu urusan hati. Pernah Habib Umar mengadakan acara imtihan, ya, acara imtihan. Beliau marahi dirinya sendiri, ya Umar, kamu sekarang sudah umur sekian, apa yang akan kau bawa ketika kamu masuk kuburan? Ya Umar, jadi dirinya sendiri yang dimarahi. Dirinya sendiri yang dimarahi, semua jamaah nangis. Karena apa? Karena merasa pada dirinya sendiri yang kena. Ya. Itulah yang terjadi kepada sahabat Hanzalah. Karena ketika di hadapan Kanjeng Nabi, yang diceritakan oleh Kanjeng Nabi, surga, neraka seakan-akan semuanya ada di depan beliau. Begitu pulang, maka semuanya hilang. Pulang ke rumahnya sudah tidak ingat lagi isi dan kandungan daripada nasihat Rasulullah SAW. Maka beliau menghadap kepada Kanjeng Nabi, nafaq Hanzalah ya Rasulullah. Ini Hanzalah sekarang sudah menjadi orang munafik, wahai Nabi. Kenapa? Diceritakan, ya Hanzalah, wahai Hanzalah, saat ada waktunya, ada waktunya. Ketika kamu kumpul dengan saya terangkan tentang surga neraka, kau melihat memang kan waktunya memang seperti itu. Kalau kamu kumpul dengan keluargamu, kemudian kamu ingat keluargamu, memang waktunya waktu kumpul sama keluarga. Setiap sesuatu itu ada bagiannya masing-masing. Ya,
diri kita. Inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya bagi dirimu ada hak. Haknya apa? Kalau lapar makan, ya, kalau haus minum, kalau ngantuk tidur. Jangan kalau ngantuk kok gaya olahraga jeruk-jeruk. Ya, jadi semuanya itu ada porsinya masing-masing. Ya, sudah. Pengajian pun sampai tengah malam juga tidak bagus. Pengajian maulid sampai jam 2, sampai jam 3, alhamdulillah. Terus subuh ini jam 2 juga tidak senang juga. Ngaji ya tidak senang. Mau kehilangan boleh saja bagus, apa boleh kehilangan subuh. Ya, inna li nafsika 'alaika haqqan. Sesungguhnya pada dirimu itu ada hak. Ya, haknya apa? Ya, kalau capek istirahat, kalau ngantuk tidur, kalau sakit berobat, begitu seterusnya. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama zaman fitnah ini. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana atarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala asrafna fa'tub alaina tawbah tarsib kulli hawbah wa sur lana umrati wa amin irrahati wa ufir li walidina rabbi wa mauludina wa ahli wal ikhwani wa sa'iril khilani wa kulli dhi mahabba aw diratin aw sohba wal muslimina ajma amin rabbi isma fadlan wa judan manna la bintisabi minna bil mustafa rasuli bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi haddal habbi wa alihi wa sahbihi adada tawsisuhbi walhamdulillahi bil badai wat tanahi walhamdulillahi bil badai wat tanahi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijabah tafsilat bijam falakat ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijabah tafsilat bijam falakat ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibat wal jaizat wal mustahilat ijabah tafsilat bijam falakat ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna
لنا كل ديون ربنا تهدينا رسل المنور واغفر لنا وتقبل من سبب صلاة الله كنز المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى آل كرام شرفاء وعلى صحب مصابيح الرب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاه ولا تولنا وليا سواه ولا تجعلنا ممن خذل وأبرد وأبصر وحسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.